uang datang pada orang yang punya kelegaan, kelapangan. Setahu saya ya, pengalaman saya Hmm, sendiri, ketika saya semakin rileks dalam kerjaan, kreasi, dan saya tidak mengkotak-kotakan. Misalkan ada yang bagus dalam kreasi, Mas. Tapi dia merasa, oh ini hobi. Kerjaan bukan hobi, gitu loh. Dibandingin lagi, jadi tiap orang akan berbeda. Yang dulunya aku setiap hari batin tuh, lihat orang batin, lihat ini batin, lihat apapun batin. Sejak hari aku setelah kelas akses itu, Masya Allah benar-benar itu bersih, nggak ada batin lagi. Lihat apa wow. tuh udah langsung berhenti aja. Lihat apa tuh udah langsung misalnya mau keluar nih, tiba-tiba oh, ini POV ini Jasmine nih, ini Jasmine nih. Jadi begitu lihat apa sekarang ya udah lihat aja. Kalau dulu kan banyak batin tuh. Ih, orang kok begini amat sih? Ih, ini kok begini amat sih? Pokoknya terlalu banyak batin deh kalau lihat apapun Oke, itu. Kita pengen jual tanah dengan kemudahan, tapi kita selalu berpikir susah. Kan akhirnya mana sih Membatalkan. hmm, gitu kan. Iya, jadi ya. kan membatalkan niat kita Hmm. pengen mendapatkan kemudahan kan. Nah, ya udah semua Hmm. yang berat itu dilepaskan, biarkan semesta kerjasama untuk menciptakan apa yang kita minta gitu. Halo semuanya, Coach Vena dan teman-teman, ada Ibu Ami, Ibu Imas, Ibu Siti Wulandari, dan Bunia dan lain-lain ya. Ada Bu Ermina juga. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di Zoom kita pada kesempatan malam hari ini. Tentu terlihat wajah-wajah sumringah, wajah-wajah gembira dan bahagia dari teman-teman peserta kelas Money Awareness yang kemarin belajar sama Civena selama 3 hari. Gak tahu memang secara energi Civena keren banget gitu ya. Teman-teman tuh kayak antusias sekali, termasuk percakapan di WhatsApp grupnya juga sama, hidup banget gitu. Jadi eh nampak terasa kebahagiaan dan kelegaan teman-teman semuanya yang hadir pada Zoom kali ini. Nah, sahabat semuanya, hari ini kita akan belajar lagi, kita akan ngobrol lagi, kita akan diskusi lagi. Nanti kita juga akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bercerita apa aja kemarin yang sudah dipelajari saat Money Awareness yang batch pertama. Dan kali ini untuk memulai obrolan kita pada kesempatan malam hari ini, saya ingin coba ngobrol-ngobrol lagi sama Civena. Tentu Civena sehat ya? Sehat, terima Eh kasih. Selamat malam, Mas iya, Hendra. happy birthday ya. Ah, tahu aja. Makin makin muda pokoknya ya, makin muda, makin sehat, perfect terus Amin. lah pokoknya ya, terus Amin. menginspirasi banyak orang untuk bertumbuh ya. Nah, Ci, kita melihat ya, banyak sekali teman-teman itu sudah kerja keras seumur hidup gitu. Tapi meskipun sudah kerja keras, tapi tetap aja merasa kekurangan gitu loh. Nah, sebagai seorang coach gitu ya, sebenarnya yang menghalangi seseorang itu menerima kelimpahan, keberlimpahan, itu tuh sebenarnya faktor utamanya karena keadaan ekonomi kah? Atau trauma masa kecil kah? Atau memang identitas yang dia pilih tentang dirinya gitu? Atau yang terakhir itu yang paling menentukan? Menurut Civena gimana? Em, aku belajar akses, aku menyadarin kalau yang menghambat kita tentang uang adalah tentang menerima, Hmm, receiving, hmm, hmm. Konkretnya gimana tuh? tentang penerimaan. Jadi, pertama penerimaan tentang tubuh, penerimaan Hmm, orang menjudge kita, penerimaan tentang kayak misalkan kalau saya menjudge suku tertentu atau agama tertentu, saya tidak bisa menerima kebaikan. hmm, 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 Iya, hmm, hmm. jadi masalah kita tuh kebanyakan di penerimaan. Kan Iya, iya, terlalu iya. banyak judgment kayak kita menjudge tubuh kita nih, kita tidak bisa menerima. Kita menjudge uang, uang susah datangnya. Akhirnya juga uang jadi susah. Jadi terlalu banyak penghakiman atau penilaian yang membuat kita sulit menerima. Nah itu dia masalahnya. Tadi udah diterangkan kalau di Access Consciousness itu ada konsep bahwa uang tuh selalu datang kepada orang yang sudah bersedia untuk menerima gitu ya. Tapi yang jadi persoalan, mengapa menerima itu justru jauh lebih sulit ketimbang dari sekedar kita harus bekerja keras gitu. Apa sebenarnya yang terjadi di alam bawah sadar kita sebagai manusia?
Mungkin kita bertumbuh bersama dengan lingkungan yang tanpa sadar nih ya Mas, sering kali membandingkan. Kemudian akhirnya kita menjudge. Hmm. Misalkan kita ngelihat, aduh rambutku kok putih nih sekarang gitu kan, terus Hmm. badanku nih udah nggak seksi lagi misalkan gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi kita bertumbuh dengan orang-orang lingkungan yang sering kali menjudge atau menghakimi, termasuk menghakimin ketika kok kamu nggak pinter dibanding anak yang lain. Jadi kita merasa hidup kita itu adalah seperti itu benar salah baik buruknya dalam untuk supaya bisa diterima di masyarakat. Misalkan ketika kita bersama dengan teman sekolah, kita pengen diterima sama mereka. Untuk supaya diterima, kita banyak melakukan judgement ke dalam diri. Aku harus pintar, aku harus hebat, aku harus melakukan sesuatu untuk bisa diterima. Nah, semakin kita menggunakan judgment atau penghakiman, semakin kita justru apa ya em, menghindarin uang. Jadi sebenarnya kita kayak lagi membuat uang itu menjauh sebenarnya. Hmm, 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 hmm. Oke. Dari hal-hal kecil ya, dari yang sekolah aja Hmm. misalkan ya, tanpa sadar kan kita dididik seperti itu, terus ya akhirnya kita tidak mengundang uang untuk datang ke dalam kehidupan kita. Dan uang itu adalah salah satunya energi kemudahan. Jadi kita semakin memiliki penghakiman kepada tubuh, kita nggak punya kemudahan berrelasi dengan tubuh. Kita menghakimi orang lain, kita nggak punya kemudahan untuk mendapatkan klien, mendapatkan rezeki, pasangan, teman hidup, atau apapun juga. Itu Mas. Jadi Hmm, hmm, hmm. intinya adalah tentang penerimaan. Oke. Nah, terkait dengan tubuh tadi kan, sering dikatakan bahwa tubuh itu kan sangat cerdas ya, Ci ya. Nah, kadang kita itu pas lagi banyak kerjaan, tiba-tiba sering mengucapkan sesuatu kalimat yang itu tanpa kita sadari itu diucapkan secara berulang-ulang. Ah, capek banget ya, capek banget ya, capek banget ya. Nah, hal-hal kayak gitu dampak negatifnya buat tubuh apa, Ci? Sebenarnya kalau aku udah belajar kesadaran, aku cuma tanya tubuh, apakah kamu butuh istirahat? Hmm. Jadi statement-statement itu diganti. Tubuh, kamu butuh istirahat nggak? Tubuh, kamu mau jalan nggak? Gitu. Biasanya saya Oh, nanya sama iya, tubuh. iya, iya. Kayak ibarat tubuh kan teman kita, jadi tanya. Seru, seru. Jadi tubuh, apakah kamu lagi intens? Misalkan ada sakit di kepala. Saya nggak langsung bilang sakit kepala, saya cuma bilang, tubuh, apakah ada sesuatu yang intens? Yang apa, eh, energinya tuh kayak kenceng gitu ya. Terus nanti kalau tubuh bilang, iya. Apakah itu punya saya? Terus kalau tubuh bilang ya, oke. Terus apakah kamu butuh obat atau sesuatu gitu kan? Kalau oke, kalau saya dapat informasi kalau itu bukan punya saya tanya, oke, apakah itu punya orang lain? Terus kalau tubuh saya kasih tau, gitu kan? Oke, saya kembalikan kepada pemilikan dengan kesadaran. Terus saya akan tanya lagi, oke, apakah ini juga punya bumi kah? Apa tubuh saya menyadari dengan bumi? Karena tubuh kita itu sama dengan tubuh bumi. Dia punya susunannya, komposisi tubuh kita itu sama dengan exactly sama dengan bumi. Jadi saya akan tanya apakah bumi membutuhkan kontribusi dari energi saya. Dan kalau saya dapat yes, biasanya saya kontribut ke bumi one two three one two three one two three. And then kadang-kadang intensnya jadi hilang. Jadi tubuh kita selalu berkomunikasi dengan kita, kecuali kita langsung melabel, oh saya sakit, langsung informasi jadi milik. Oh, saya Hmm. sedih. Langsung informasi mungkin punya orang lain yang sedih jadi milik kita karena semuanya langsung diklaim. Keren-keren penjelasannya. Banyak teman-teman yang mantuk-mantuk semua ini. Nah, sekarang Ya. gini deh, Ci. Mm, Kalau kalau misalnya ini ya, andai kata uang itu bisa berbicara beneran gitu, kira-kira ya. Apa keluhan terbesarnya uang itu kepada manusia gitu? Keluhan uang kepada manusia kira-kira apa gitu? Kenapa kenapa kan ada sebuah realita kayak gini kan? Uang itu betah pada sebagian orang, tetapi cepat pergi pada sebagian orang yang lain lagi gitu. Nah ini gimana? Gimana sih? oh, well, tiap orang beda-beda sih ya Mas. Mendingan Ah, nanti kita dengar dulu yang sharing-sharing deh. Apa aja pengalamannya? Karena hmm, uang datang pada orang yang punya kelegaan, kelapangan,
setahu saya ya, pengalaman saya Hmm. sendiri, ketika saya semakin rileks dalam kerjaan, kreasi, dan saya tidak mengkotak-kotakan. Misalkan ada yang bagus dalam kreasi, Mas, tapi dia merasa, oh ini hobi, kerjaan bukan hobi, gitu loh. Dibandingin lagi, jadi tiap orang akan berbeda. Dulu saya gitu, Hmm. oh yang namanya hobi itu nggak ada tentang uang. Saya nggak tahu bagaimana, misalkan lukisan saya dijual, saya aja bingung gitu. Lukisan dijual mau harga berapa ya? Jadi saya misah-misahin antara kerjaan dengan hobi. Kalau hobi itu kan banyak orang bilang, kalau hobi nggak bisa diukur dengan uang. Jadi kita sulit menentukan tentang uang gitu ya. Tapi ada orang yang Hmm. bilang, oh kalau kerjaan bisa. Nah dia mengkotak-kotakan. Tapi ketika dibuka lebarannya tanpa ada pengotakan tentang, ternyata hidup kita adalah bisnis kita gitu. Berapa kita Hmm. mau dihargain? Terus kita biasanya juga ngomong sama, lukisan kamu mau dihargain dengan harga berapa? Saya juga tanya sama lukisan gitu. Tapi pengalaman tiap orang beda-beda ya Mas. Ada orang yang misalkan dia nggak peduli tentang hal itu, pokoknya dia suka dan cinta dengan uang, no matter what tentang uang. Ya ada juga sih, soalnya saya juga pernah bertanya ya waktu lagi mengamatin banyak orang, masih kecil bahkan saya tanya, kenapa kok ada orang yang baik tapi uangnya susah, tapi ada orang yang tidak baik kok uangnya banyak gitu. Terus apakah uang itu membedakan tentang orang baik dan orang tidak gitu? Hmm. Well, ya ternyata Gary juga pernah mengatakan bahwa uang itu tidak melabel orang baik atau orang tidak. Dia hanya datang kepada orang yang bisa menerima Hmm. 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 gitu. Semakin Oke, kita oke. punya banyak judgement kan kita makin susah untuk menerima. Iya, 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 bener, bener, bener. Nah, berarti kan hmm, faktor kemiskinan itu kan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya uang kan ya, tapi karena seseorang itu sebenarnya terlalu lama dia itu hidup dalam kesadaran kekurangan, banyak judgement dan lain sebagainya gitu. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah gimana ini cara memutus pola itu sampai ke akar-akarnya. Menurut Coach Vena gimana? Oh, kita butuh banyak sekali orang berkesadaran. Karena frekuensi itu kan jadi kolektif. Nah, kolektif itu jadi satu. 5-10 orang itu jadi satu energinya. Dan Mhm. di Indonesia, di dunia, bukan hanya Indonesia, kebanyakan kan secara kolektif susah dengan uang, penuh dengan ketakutan dengan uang, kekhawatiran tentang uang gitu. Jadi sehari-hari itu kayak kita sudah terbiasa dengan energetically di sekitar kita yang khawatir, takut, cemas tentang uang, Mas. Makanya dibutuhkan rame-rame kesadaran 5, 6 orang, 10 orang, 20. Itu kan menjadi apa ya? Efeknya jadi ripple. Hmm. Ya kita kayak apa melempar batu gitu kan, Afrika kan kembali lagi keluar, kembali lagi kesadaran itu ke kita. Iya, 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 iya. Oke. Makanya pentingnya ada money awareness gitu ya. Kesadaran tentang Heeh. apa sih uang, Iya, relasi kita tentang uang. iya, Nah mungkin Mas bisa ajak ngobrol dulu nanti iya. biar saya Terakhir tambahin. mungkin Ya. terakhir pertanyaan terakhir buat Coach Vena sebelum aku geser ke teman-teman gitu. Bagi teman-teman yang belum tahu money awareness itu apa gitu ya. Kenapa kok sampai 3 hari Zoom-nya dengan hanya bayar segitu 800.000 tapi bisa 3 kali Zoom yang diobrolin apa saja, manfaatnya buat aku apa kalau mau ikut acara ini, itu apa yang ingin disampaikan Coach Vena? Manfaatnya, oh kenapa mesti 3 hari ya? Buat saya 3 hari aja belum cukup mas. Udah kabrik. Tapi udah 3 hari itu udah 3 kali Zoom malam itu udah asik. Dan ketika orang menerima, dia merubah realita cara dia memandang tubuhnya, relasi dengan orang, kesadaran tentang uang, dan bahkan tekniknya bisa dipakai di semua area. Tadi aku ada cuplikan sedikit dari teman-teman di sini yang pakainya bisa buat apa aja dan itu sangat menarik. Jadi teknik ini bisa dipakai untuk semua area dalam kehidupan. Itu menarik ya Mas. Hmm. Ya, yang didapat adalah kamu lebih light, kamu lebih ringan, kamu lebih berkemudahan. Terus relasi kamu dengan uang itu punya kesadaran mungkin nggak kayak dulu, istilahnya dulu susah dengan uang, tapi sekarang melihat uang dengan cara yang berbeda. Kalau dulu mengeluh, kalau lagi doa, mungkin sekarang doanya juga dengan cara yang berbeda. Lihat aja wajahnya berbinar-binar semua, Mac.
Bener, 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 Coach. Terlihat banget itu pada wajah-wajah ini, Eh, wajah-wajah kelegaan. Pokoknya vibe-nya enak gitu banget dilihat tuh. Aku lihat satu-satu dari Bu Ami, Mbak Imas, semuanya kayak kayak iya, kayak kayak sudah tercerahkan gitu kira-kira. Menarik. iya. Dan di dalam kelas itu juga ada rekaman karena saya memang tahu kalau bahasa akses itu kadang-kadang belum semudah itu untuk eh, familiar di telinga. Mm-mm. Tapi Ya, yang makanya. paling menurutku yang paling worth it adalah temen-temen nanti di grupnya tuh aku lihat hidup banget gitu dan Coach Vena selalu rajin untuk nge-replay pertanyaan teman-teman semua dan itu menurutku jarang coach yang meluangkan waktu untuk nge-replay di grup bercanda membangun apa tuh namanya bonding dengan para peserta gitu itu yang paling keren sih menurutku. Jadi worth it banget lah teman-teman, nanti silakan. Event kita tanggal berapa ya nanti ya? Yang Juli itu ya? 13, 14, 13, 14, 15. 15 deh kayaknya ya. Ya, Jadi Juli. buat teman-teman yang mau ikut Money Awareness selanjutnya nanti di tanggal 13, 14, dan 15 Juli. Silakan hubungi Mbak Dara atau Mbak Novia gitu ya. Nah, aku langsung pengen tahu, kita semuanya juga teman-teman juga penasaran gitu, apa aja yang Hmm. dipelajari, gimana ceritanya, apa kesan pertamanya saat belajar sama Coach Vena gitu. Sekarang pada berbinar-binar kan wajahnya, matanya gitu kan. Nah, kita mulai dari siapa dulu, Coach? Tadi yang join dulu Mbak Siti, terus Bu Imas, Nia, Mbak Nani, Mbak Ami. Terserah, terserah Mas Hendra, Aku mau tinggal ke Mbak siapa. Ami dulu deh kali ya. Ya, ya Mau silakan. ke Mbak Ami dulu. Yuk, kita Silakan Mbak Mbak Ami duluan, untuk silakan. berbagi cerita buat kepada teman-teman ngaji Roso, Mbak Ami. Di ini di unmute. Halo, Mbak Ami? Sebentar. Ya, sudah. Oke, silahkan. Baik, selamat malam Mas Hendra, Mas Malam, Wenan, Mbak. teman-teman semua. Aduh, pertama kali nih bisa ngobrol sama Mas Hendra. Biasanya dengar suaranya aja. Iya, saya hanya menjawabnya. Silahkan bertanya. Aku nggak tahu harus ngejelasin dari mana. Oke. Mbak Ami, kemarin Ya, waktu ikut Money Awareness gitu, belajar apa saja sih gitu? Terus manfaatnya apa yang dirasakan oleh Mbak Ami gitu? Dan bagaimana pula pembawaan Coach Vena? Apakah kemudian pembelajaran itu mudah dimengerti kah gitu? Mudah diterapkan kah ilmunya gitu sih? Silakan, Mbak. ya. Menurutku pribadi sih sangat wow banget ya. Ini benar-benar wow gitu loh. Maksudnya selama ini kan saya ngikutin ngaji Roso dari bertahun-tahun ya, dari awal yang ngaji Roso pertama sebelum dihack Wow. itu saya ngikutin terus. Tapi saya hanya ngikutin yang free aja, nggak pernah tertarik untuk ikut kelas. Saya hanya lihat yang free aja, tiap hari ada tamu siapa lagi nih, tamu siapa lagi nih. Nah, terakhir saya lihat Coach Vena, ini apa nih, kok baru nih gitu kan. Kok tiba-tiba langsung klik aja gitu. Ya udah, saya langsung daftar. Begitu daftar hari pertama itu langsung wow, kayak dibuka semuanya gitu loh. Yang dulunya itu kayak apa sih, saya hanya berputar-putar aja dari yang apa sih, menerima yang bagaimana gitu kan. Begitu hari pertama itu langsung dibuka semua, ternyata semuanya itu hanya POV yang selama ini aku hidup di dalamnya gitu loh. Dan semua sudut pandang yang selama ini aku apa namanya, aku genggam, aku pikir itu emang kebenaran buat aku waktu itu semuanya dibuka, blas. Nah, yang dulunya aku setiap hari batin tuh, lihat orang batin, lihat ini batin, lihat apapun batin. Sejak hari aku setelah kelas akses itu, Masya Allah bener-bener itu bersih, nggak ada batin lagi. Lihat Wow. apa tuh udah langsung berhenti aja. Lihat apa tuh udah langsung misalnya mau keluar nih, tiba-tiba ini POV ini Jasmine nih, ini Jasmine nih. Jadi begitu lihat apa sekarang ya udah lihat aja. Kalau dulu kan banyak batin tuh. Ih, orang kok begini amat sih? Ih, ini kok begini amat sih? Pokoknya terlalu banyak batin deh kalau lihat apapun Oke. itu.
Mbak Ami, sorry aku Ya, potong. Berarti sesuatu yang menyadarkan Mbak Ami adalah ketika kemudian Coach Vena memberikan apa tuh namanya, memberikan suatu pelajaran bahwa judgement itu justru yang kemudian membuat kita nggak maju-maju. yes, Terus kemudian Mbak Ami mulai aware dan menerapkannya dalam laku sehari-hari gitu kah? yes. Itu penghambat paling utama itu benar-benar ya judgment dan POV aku yang nggak pernah aku sadarin selama ini. Nggak tahu kalau Hmm. sebenarnya itu tuh penghambat hidup aku gitu loh. Selama ini gimana? Selama ini gimana? Contoh judgement yang dilakukan Mbak Ami Eh, yang mudah, paling mudah dipahami teman-teman apa? jadi judgment terhadap pasangan terutama ya, terhadap pasangan sama terhadap uang juga. Terhadap uang tuh misalnya gini, eh, saya sebenarnya nggak kekurangan uang ya. Uang itu selalu tersedia gitu. Tapi di pikiranku tuh selalu berhitung untung rugi gitu. Kalau ngeluarin ini aku dapat apa ya? Cukup nggak ya uangnya? Ah jangan gitu kan. Terus begitu ikut kelasnya Coach Wena itu ngeluarin uang ya dengan senang hati aja, kayak ngalir gitu aja. Udah nggak ada yang ngerem. Kalau dulu kan rasa ngerem gitu, jangan keluarin lagi, udah habis ini, jangan keluarin lagi. Kalau sekarang ngalir. Dan setelah itu juga tabungan itu bertambah gitu. Yang dulunya itu kayak nabung itu kok kayak habis terus sih gitu kan. Sekarang kok jadi tabungan kok jadi kayak nambah gitu. Terus yang gongnya lagi, saya kan ngiklanin itu tuh apa namanya tanah di Tambun. Itu udah setahun lebih mungkin ya. Itu tiba-tiba kan tiap hari ada telepon tapi cuma sekedar nanya harga, nanya lokasi, habis itu nggak ada tindak lanjut. Itu nelpon, nomor telepon kan ada dua tuh, yang punya suami saya sama yang punya saya. Biasanya banyak kan ke suami kan, ke saya jarang. Tiba-tiba nelponnya ke saya dan langsung mau ketemu, nggak mau bahas harga dan langsung deal. Itu selama habis kelas sampai berapa hari ya, kalau kurang lebih 10 harian kalau nggak salah tuh, saya clearing terus tuh tentang tanah itu. Saya clearing tentang ekonomi kan begini, masa iya sih mau ada yang beli gitu kan. Saya clearing, oh ya masa sih ini kan lagi zaman susah, masa ada yang mau beli seharga segitu. Saya clearing terus, apapun yang menghambat, yang nggak sesuai sama keinginanku, aku clearing. Pokoknya sejak ikut Coach Vena itu enak banget deh penjelasannya. Mana yang harus di-clearing dan mana yang harus dihidupi itu jadi terlihat jelas gitu loh. Udah Bu udah Ami, nggak campur aduk. Ya, berarti intinya adalah tidak terlalu banyak menilai gitu ya. Tidak yes, terlalu banyak memikirkan gitu. yes. Terus Kalau dulu, kemudian yes. metode clearingnya yang paling simpel apa yang dilakukan Mbak Ami saat pikiran-pikiran itu muncul? Sebagian ada yang saya ikuti dari ajarannya Coach Vena, misalnya tentang kesulitan ekonomi zaman sekarang gitu ya. Orang-orang kan memang susah gitu. Saya langsung gini, setiap pagi itu kadang-kadang saya clearing dulu hari ini nih, misalnya semua POV, judgment, prasangka, praduga, kepercayaan, keyakinan yang selama ini saya pegang, saya genggam erat, yang menghambat saya batalkan, saya bersedia dibatalkan, dihancurkan, dan tidak diciptakan lagi. Terus saja, kalau pagi sebelum memulai hari itu saya bersihkan dulu tuh. Terus terlintas tanah itu kapan lagunya ya, langsung saya ulangin lagi. Terus saat itu kan suami saya juga selalu begitu kan, harga segitu kelihatannya nggak masuk, harus diturunin nih. Terus saya bilang, udah sih santai aja. Tapi padahal di sini tuh ada keluar sensasi yang apa sih, yang nggak enak gitu kan. Begitu sensasi itu saya sadar, ini ada energi berat nih. Saya clearing lagi kan, saya lepaskan energi berat ini, saya saya batalkan, saya hancurkan dan tidak ciptakan lagi, dan saya izinkan untuk mengalir kembali ke asalnya. Gitu aja. Oke. Aku dikit deh follow up di apa tuh namanya, Coach Vena, kira-kira dari pengalaman yang dialami oleh Mbak Ami gitu. Pada saat dia rajin melakukan clearing gitu kan, tiba-tiba semuanya jadi berubah jadi lebih baik gitu. Artinya seseorang itu
nasibnya nggak akan berubah kalau dia masih bertahan pada identitas yang lama, gitu kah, Coach? Kurang lebih, ya. Identitas lama atau sudut pandang sebenarnya ya, sudut pandang. Terus bagaimana dia berhadapan dengan uang, misalkan, saya ini orang susah gitu kan. Nah itu kan sudut Hmm, pandang dia tentang diri dia dengan uang. Terus hmm, sudut pandang uang sendiri, yang tadi kayak Mbak Ami bilang kalau ekonomi lagi segini siapa sih yang mau harganya gitu kan. Nah hmm, ketika dilepasin dia jadi relax. Kan hmm, niatnya tadi adalah mau jual tanah ya. And then ketika hmm, relax, niat jual tanah itu kan kayak doa. Kita melepaskan sudut pandang karena seakan-akan kita mengcancel doa kita sendiri. hmm. Kita pengen jual tanah dengan kemudahan, tapi kita selalu berpikir susah. Kan akhirnya mana sih Membatalkan. gitu kan. Iya. Jadi Ya. kan membatalkan niat kita Hmm. pengen mendapatkan kemudahan kan. Nah, ya udah semua Hmm, yang berat itu dilepaskan, biarkan semesta kerjasama untuk menciptakan apa yang kita minta gitu. Kembali lagi sih itu hmm. tentang yakin nggak kalau Tuhan itu mendengarkan doa kita. Kadang tuh kita nggak yakin dengan pikiran negatif kita, kurang lebih gitu Mas. Yes, betul. Ya. Terus satu lagi pertanyaan buat Coach Vena gitu. Sebenarnya kan akar masalah itu kan ketika kemudian sudah terurai gitu ya, masalah-masalah itu udah terurai. Sebenarnya ketika seseorang udah mulai aware, eh itu kan semua masalah bisa diselesaikan lewat diri kita sendiri gitu. Problemnya banyak orang adalah dia tidak menemukan sebuah kepercayaan diri, tidak cukup knowledge-nya untuk membreakdown setiap masalah-masalah yang dia miliki. Itulah kenapa banyak orang yang ketipu sama ini, ketipu sama itu gitu, karena dia tidak menyadari potensi terbesar yang ada di dalam dirinya gitu. Nah, bagaimana dalam proses pembelajaran kelas apapun, Coach Vena mampu untuk apa tuh namanya, meyakinkan teman-teman peserta bahwa semuanya sudah ada di dalam dirimu gitu. Yang kamu butuhkan adalah kamu sadar kamu punya potensi yang besar untuk kemudian tidak menggantungkan problem solver itu kepada orang lain, even itu adalah aku sebagai coach. Itu gimana? Yes, makanya dikasih toolsnya atau tekniknya, dan biasanya kita relax. Kebanyakan ketika ditanya orang mau mengakses ke pikiran. Kita semua menggunakan pikiran, Mas. Kalau ditanya, apa sih yang kamu suka dengan ketipu? Otak langsung jawab, nggak ada, saya nggak mau. Tapi kalau relax aja diem dan kita tanya, kayak mengcoaching ke dalam tubuh. Karena tubuh menyimpan memori. Oke, terus tanya, apa yang aku suka dari kejadian ini ya? Bisa jadi tiba-tiba atau besok atau lusa itu muncul bayangan atau gambar atau suara. Mungkin ketika masih kecil kita diabaikan. Sehingga dengan ketipu kita mendapatkan perhatian. Mungkin bisa itu. Hmm, Oleh sebab hmm, itu memang butuh relax. Ketika bertanya, yang ditanya adalah energetically di tubuh. Yang orang belum ya, biasa untuk berkomunikasi dengan memori yang ada di tubuh. ya. Jadi banyak sekali metode-metode itu yang sebenarnya orientasinya adalah end goals-nya adalah membuat tubuh supaya kemudian relax gitu ya. Itu Ya. itu. Nah, itu aku tangkap seperti itu. Nah, Bu Ami sekarang gimana kehidupannya sehari-hari, bisa di-share before afternya yang paling membahagiakan, yang paling membanggakan kira-kira. Aku nggak nyesel banget ya ikut ikut Money Awareness kemarin tuh, itu gimana gimana? Ih, Terakhir wow, terakhir buat Bu wow Ami. banget. Wow banget Mas Indra, benar-benar wow. Jadi segalanya tuh kayak dimudahkan, disediakan. Ini saya ke Jogja aja dimudahkan dan disediakan setelah clearing terus loh Mas Indra. Nah, tadinya kan suami saya mau ke Jogja itu sama rekannya, tapi saya kan pengen ikut. Dia tetap kekeh mau sama rekannya karena kalau sama saya pasti lama kan. Saya clearing, tiba-tiba rekannya nggak bisa bareng, terus orang-orang yang dijanjiin juga hari-harinya itu apa namanya, pokoknya kayak disediakan deh, kayak disusun sedemikian rupa sama Tuhan. Kalau aku tuh emang harus ikut ke Jogja gitu loh. Jadi Oke. sekarang apa-apa tuh tinggal clearing, diem, amati, lalu kita pilih mana yang kita mau hidupi, mana yang mau Iya. kita clearing gitu. Jadi Jadi teman-teman semuanya yang serba mudah.
buat teman-teman yang nonton di rumah yang masih bingung apa judgement apa kelirang-keliring apa, mending langsung join nanti tanggal 13, 14, 15 ya, biar nggak menerka-nerka di rumah, nanti biar dipandu langsung sama Coach Vena gitu kan. Nah, Takutnya kan di rumah ngopo Mas Indra keliring nggak paham aku maksudnya gitu kan. Jadi silakan nanti teman-teman bisa belajar langsung gitu. Pesan Bu Ami buat teman-teman yang belum terhubung di acara atau di kelas Money Awareness apa dong, yang masih punya hambatan masalah yang mungkin sama dengan yang dialami sama Bu Ami. eh, menurut aku sih recommended banget ya buat ikut kelas Money Awareness ini. Soalnya yang tadinya ketutup rapat ibaratnya tuh jadi kebuka semua. Oh, ini penghambatnya yang harus dibersihkan. Oh, ini yang eh, apa namanya pengalaman yang ingin aku alami. Jadi benar-benar kelihatan pemisahnya gitu loh. Kalau dulu kan campur aduk tuh, nggak tahu mana yang apa namanya, mana yang harus dihidupkan, mana yang harus diberesi, mana yang harus dibersihkan, itu campur aduk. Begitu dibuka sama Coach Wena itu jadi kelihatan semua mana yang harus dibersihkan dan mana yang harus dihidupi, yang mau kita jalani sehari-hari, yang kita pilih mau kita jadi alami gitu. Sip, Bu Ami. Ya, Meyakinkan mudah-mudahan sekali semuanya deh ya. semuanya bisa klik dengan saya ya, bisa mengalami pengalaman saya dengan banyak Amin, amin. kemudahan dan kelancaran. Nanti barangkali ada teman-teman yang ikut Money Awareness terus mau dong minta nomornya kontaknya Bu Ami, nggak apa-apa, teman-teman minta aja ke saya, nanti saya bantu cari gitu ya, biar makin banyak orang berkesadaran. Kita tularkan teman-teman semuanya, sepakat ya, kita tularkan ke kanan kiri, ke teman-teman, ke sahabat dekat kita. Di tengah dunia yang chaos serba nggak karu-karuan ini, mari kita tetap konsisten menabur kebaikan, menanam kebaikan dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun gitu ya, kira-kira ya. Ya. Nah, itu sahabat, nanti yang mau Money Awareness selanjutnya di tanggal 13, 14, 15 silahkan langsung join. Nah, aku sekarang pengen geser ke Ibu Imas Maisaroh kali ya. Untuk Bu Ami, terima kasih banyak ya atas sharingnya, sangat penting sekali. Sama-sama Sangat Mas Indra. mudah bahasanya ya, mudah-mudahan bermanfaat buat siapapun yang mendengarkannya. Ibu Imas, silakan open mic. Masih belum kedengeran suaranya Bu Imas. Halo Bu Imas. Ya, halo semuanya. Halo Mas. Ya. Aku ngefans sama Mas Hendra loh. Aduh, thank you. Silakan Bu Imas. Bu Imas nih kayaknya udah lama ya jadi subscribernya Ngaji Roso ya. Oh, udah 3. Namanya maksudnya tuh udah nggak ini, udah familiar lah ya. Untukku tuh udah sangat familiar ya, Imas Maisaroh itu. Nah, thank you sudah mensupport Ngaji Roso sampai di titik ini. Bu Imas, silakan ceritakan apa aja yang didapatkan saat belajar sama Coach Vena kemarin. Monggo Bu Imas. Ya, pertama boleh ya ngucapin terima kasih dulu sama Tuhan yang sudah mempertemukan aku sama Mas Hendra dan sama Coach Vena dan semuanya. Rasa bahagianya itu luar biasa, dan ini adalah salah satu manifest dari mungkin dari Money Awareness ya, karena pernah ada satu gumama dalam hati suatu saat aku pasti jadi narasumber Ngaji Roso. Aku kaget tadi tuh yang ditawarin sama Coach Vena ikutan ini. Wah, ini manifest luar biasa gitu. Yang kedua ya, terima kasih juga sama tim Ngaji Roso yang udah istilahnya memperjalankan jiwa aku untuk menemui berbagai macam hal, menemukan berbagai macam pelajaran kehidupan yang luar biasa itu ya. Kemudian ya terutama ke Coach Vena juga, ini luar biasa, guru besar bagi aku ya, yang udah mengubah mindset, sudut pandang yang luar biasa menurut aku. Ternyata setelah belajar Money Awareness itu, kok hidup semudah ini ya, kok hidup kayak ya Allah gitu kan. Intinya dalam sehari-hari tuh kalau misalnya lagi ngegosip aja tuh, misalnya ada ya teman-teman kan biasanya kalau di udah ngumpul-ngumpul gitu kan suka ada yang gosipin orang lah. Aku tuh kayak kerasa energinya udah panas, wah ini udah di clearing. Jadi aku udah nggak tertrigger lagi sama gosip gitu. Kayak apaan sih gitu ya. Setiap orang kan punya pribadi masing-masing ya, kita nggak usah di-judge gimana gitu kan.
Itu salah satu aware dari hasil dari kelas ini sih, lebih aware ke energi. Misalnya ada rasa marah, aku marah nih, tinggal semua rasa emosi, semua marah, aku rela melepaskan. Ya udah selesai gitu aja ternyata. Oh selama ini ternyata gini aja gitu. Itu salah satunya yang membuat aku itu ya. Kemudian pengalaman aku di hari pertama itu banyak apa ya, banyak melongonya gitu, gitu ya, banyak yang luar biasa yang aku sendiri, luar biasa pokoknya mah. Intinya setelah ikutan kelas ini jadi apa ya, jatuh cinta sama diriku sendiri gitu. Itu yang luar biasa. Jadi menurut Itu aku sih yang mahal, Bu Imas. kita Itu yang mahal. mahal Jadi banget, luar biasa, makin seseorang itu jatuh cinta sama dirinya sendiri. Itu tuh luar biasa. kalau pengalamanku semuanya justru datang lebih mudah daripada sebelum-sebelumnya gitu. Iya nggak sih? Iya, indah banget pokoknya, dunia ini terasa indah padahal gak ada yang berubah gitunya, semua kayak tetap aja, tapi yang di dalam ini terasa megah gitu. Karena sebenarnya aku tahu ya, dari perjalanan di Ngaji kan kita itu udah berlimpah, kita itu sudah murni bahagia dan sebagainya. Aku nggak paham apa sih maksudnya, nggak ngerti gitu. Ternyata yang membuat kita tertutup kemegahan kita di dalam itu layar-layar emosi, layar-layar pikiran kita sendiri gitu. Negative thinking, overthinking, rasa ragu, rasa malu, tampil dan lain sebagainya. Aku sering bertanya gini, aku tuh banyak potensi menurut aku ya. Aku bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, tapi kok nggak kaya gitu. Itu kayak pelajaran yang harus aku temukan nih gitu ya. Selama ini nggak ketemu ini maksudnya gimana. Katanya kan kalau mau jadi pengusaha itu, kan aku kan guru ya. Kalau mau jadi pengusaha itu harus fokus. Ini gimana ninggalin profesi aku sebagai guru, kan kayak nggak bisa gitu, kayak belum bisa ngelepas gitu. Ini gimana caranya bisa jadi guru ya, bisa jadi pengusaha gitulah. Pokoknya itu yang goals terbesar mungkin yang mungkin yang harus aku temukan itu. Dari selama ini ya itu selalu melihat channel-channel yang pengembangan diri, terutama ya di Ngaji Roso itu kan udah pengembangan diri di bisnis ada, spiritual ada, jadi udah ya kayaknya kecanduan Ngaji Roso itu udah selesai. Ya, Bu Imas, aku izin pause sejenak deh. Menarik ya tadi ya. Gimana ya? Kita ini kalau pengen punya uang banyak katanya harus jualan, harus dagang, harus jadi pengusaha gitu kan. Sementara kita terikat dengan kantor dan lain sebagainya gitu. Apa sih yang harus dilakukan, Civena, kira-kira biar meskipun kita itu udah kerja kantoran, digaji 1 bulan 4 juta, 5 juta gitu ya, tapi tetap tidak menutup potensi di luar sana gitu ya, supaya kemudian kita punya uang yang banyak gitu. Bisa nggak ngasih penjelasan yang logis dan realistis gitu kira-kira bagi teman-teman yang bernasib sama seperti Bu Imas, aku juga, aku juga yang kemarin udah memutuskan resign, ternyata harus balik lagi tahun ini. Ya udahlah. Gimana coach? Mungkin fokusnya bukan, kalau aku juga kan dulu pernah kerja, jadi fokusnya bukan ikat pinggang, tapi fokusnya adalah apa yang aku bisa tambahin sama diri aku supaya aku bisa melakukan hal yang lain lagi. Kayak misalkan aku belajar bikin parfum organik, aku belajar bikin oil, aku belajar segala macam. Jadi selain ini pun aku ada belajar banyak, Mas. Jadi yang difokusin bukan yang tadi aku bilang, bukan ikat pinggang, karena ketika kita mau ikat pinggang, Tuhan bikin uang kita jadi lebih kecil lagi. Tapi Enggak, ketika kita maksudnya upgrade diri ikat kita, pinggang itu apa? Tolong di breakdown lebih detail biar teman-teman nggak ambigu gitu, nggak ya merasa ikat pinggang ambigu gitu. itu misalkan saya kerja gitu kan, kayak tadi kan Mas Hendra nanya, kalau kerja terus gajinya sekian gitu kan, biasanya itu kita cuma ngitung, oke, kalau gaji 4 bulan berarti dalam sehari pengeluaran kurang lebih sekian, begitu kan? Nah, biasa kan kita ikat pinggang tuh, Mas. Ikat pinggang itu jangan sampai kurang nih dalam Paham, 1 bulan. paham. Fokusnya di kekurangan. Nah, bagaimana jika kita tambahkan, misalkan Sumber tambahkan, oke, income. iya, sumber income, misalkan
kan mau bikin nasi goreng kayak untuk teman-teman di kantor sebelum bawa ke kantor. Ya. Karena dulu saya punya office boy saya ajarin, kamu kan kerja ya, iya, uang kan UMR, itu anak-anak di kantor tuh kan suka makan Indomie, terus ada yang Ah, suka eh, cemilan segala macam. ah. Gimana kamu stok Indomie, terus kamu masakin, kamu dapat uang jasanya. Aku Nah, bilang sekarang gitu. sekarang gini Kok, aku tuh paling suka sesuatu yang konkret dan realistis saja ya. Maksudnya dan itu Mm, bisa dikerjakan teman-teman gitu. mm-mm. Teman-teman nggak perlu dong masak, bikin nasi goreng dan lain sebagainya untuk teman-teman di kantor. Sekarang bisa jadi Ya. affiliate kelas money awareness misalnya, ya kan? Ya, Nah, mungkin bisa. mumpung ada orangnya ini aku negokan gitu. Kayaknya dari senyumnya mengizinkan gitu kan. Ah, Nah, ibu-ibu teman-teman guru di bisa sini semuanya kayaknya seru. merekomendasikan ke teman-temannya yang lain nanti dapat affiliate. Nah, aku sama sekali ndak ngomong sama Coach Vena, ini nyeplos aja sih biar teman-teman tuh langsung konkret gitu ya. Oh, Teman-teman boleh bisa banget. jualan buku-buku di Ngaji Roso dapat affiliate, jualan kelas di Ngaji Roso dapat affiliate. Jadi klipernya Ngaji Roso dapat affiliate. Silakan. Oh, Silakan. boleh, Jadi boleh. Boleh eh, banget. jadi apa yang disampaikan oleh Coach Vena tadi sebenarnya teman-teman perlu menambah sumber income ya dari yang lainnya. Jangan dibatasi hanya dari kantor saja gitu. Ya, Tetapi kan menambah sumber income itu butuh yang namanya skill, butuh yang namanya knowledge. Jadi yang nggak boleh adalah teman-teman berhenti untuk belajar. Belajar, belajar dan belajar terus gitu. Saya pikir itu ya. Nah, Mbak Imas, aku pengen ke Mbak Imas lagi nih. Mbak Imas seru ceritanya ya. Bu Guru ini. Bu Guru. Oke, ya, siap. eh, Aku di terus itu maha guru. oh, Dan apalagi ini nih yang bisa dibagikan buat temen-temen di Ngaji Roso nih setelah ikut money awareness sama Coach Vena. Yang jelas kan Coach Vena ngajarnya enak banget kan, mudah banget dipahami ya Bu Imas ya. banget, banget, banget. Sangat mudah difahami dan masuk logika banget. Logik Hmm, banget kalau kalau menjelaskan sesuatu itu masuk akal gitu. hmm, hmm, hmm. Gitu sih. Ya, dan aja gitu, dan Mas. dan nggak perlu Oh iya. nggak perlu bikin sugesti afirmasi apa enggak ya. Enggak, karena ternyata keajaiban kata itu luar biasa. Kita tinggal nyuruh tubuh kita aja sebenarnya. Kalau misalnya tubuh, misalnya ada rasa marah ya tinggal tarik nafas, marah, aku bersedia untuk mengeluarkan kemarahan itu. Ya udah, lepas aja sebenarnya kalau kita udah, pokoknya ikutan kelas dulu deh, nanti paham karena ini panjang lebar ya Iya, 3 hari bisa iya, dijelaskan itu. ikutan kelas aja dulu mumpung harganya belum naik ya. Iya, iya, luar biasa banget. Jadi pokoknya intinya, aku kan punya mungkin sekarang udah aware ya bahwa kenapa aku nggak banyak duit itu udah paham sekarang. Jadi ketika aku Apa punya, Bu Imas? Sebabnya apa Bu? Sebabnya apa Bu? yang pertama itu ya ragu-ragu, kemudian takut nggak laku gitu kan, kemudian apa ya istilahnya dalam dalam bayangan itu ya kayak pokoknya takut ini gimana mulainya, gimana apanya gitu. Aku kan ini sekarang senang nulis sebenarnya dari dulu itu senang nulis dan aku udah banyak ada Iya. beberapa buku yang sudah disusun tapi dalam pikiran aku nggak pernah terpublish Wow. itu apa ini siapa yang baca kemudian kalau editor siapa nanti yang beli tapi intinya sekarang mah pokoknya creation kata Bu Coach Pena kan pokoknya berkreasi aja jadi sekarang mah nulis buku sekian banyak juga kayak nggak terbebani ini dibaca orang kah mau laku kah mau apakah nantinya tiba-tiba teman aku siap untuk jadi editornya udah Eh, siap eh, eh. juga Intinya tidak judgement dengan apa kemampuan yang kita miliki gitu ya. ya, ragu-ragu lah itu yang paling ini terus merasa apa Iya, ya iya, istilah iya. nggak percaya diri gitu pada kemampuan sendiri takutnya apaan gitu tulisan apaan sih ini buku apaan gitu jadi intinya mah ya itu jadi ketika di clearing itu kayak bersih aja udah nggak peduli ini buku mau laku mau enggak yang penting ketika aku nulis itu enjoy dan dalam otakku itu udah bermunculan ini caranya nge-publish buku ini gimana jadi kayak ada jalan aja gitu jalan santai aja gitu aku bilang Iya. jadi hidup ini kayak main game ketika main game kalah ya udah besok main lagi kalau capek ya tinggal tidur makan gitu udah segitu aja jadi nggak ada ya seperti Coach Peno bilang itu dulu mah goals ya kalau goals kan itu energinya berat ada target-target itu kan berat aku kan konseptor luar biasa gitu jadi suka
ke ini teh ke kepala pusing gitu. Kalau sekarang mah kata Coach Ben itu disebutnya wow list gitu. Jadi list yang wow gitu. Jadi beda rasanya itu dari goals ke wow list aja udah kata-katanya udah beda gitu, bikin hati tuh jadi enjoy aja. Pokoknya creation bahagia aja udah pokoknya mah gitu. Iya ya. Jadi memang kelas money awareness tuh anehnya karena flyer nggak jelas yang mau dipelajarin apa, tapi yang daftar kenapa bisa banyak gitu kan. Ini nggak tahu ini demit mana yang bekerja di luar sana, aku juga penasaran gitu ya. Tapi yang Benar. jelas coach, ada iya energi. Tapi yang jelas ya dari ceritanya Bu Ami, eh Mbak Imas tadi gitu bahwa terkadang memang kita butuh sosok di luar diri kita untuk mengirimkan pesan baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa diri kita tuh sangat spesial, diri kita tuh sangat unik, sebenarnya diri kita udah sangat perfect gitu ya. Kadang memang butuh sosok-sosok di luar diri kita itu gitu. Iya, Dan kenyataannya Coach Vena, ketika kemudian diri kita itu udah makin jatuh cinta sama diri ini ya, self love-nya makin tinggi, self image-nya makin tinggi, itu memang bener yang nggak terbantahkan adalah sesuatu yang dulu kita dapatkan itu agak susah tuh sekarang jadi lebih mudah gitu. Sedikit respon tentang hal ini, Coach. Yes, banyak di luar sana ngomong tentang self love. Dulu juga saya belajar banyak dan saya dengar tentang self love gitu ya. Tapi saya pikir tuh saya cari makanan yang bagus itu saya pikir saya udah self love. Terus pergi kayak misalkan pijit gitu, saya pikir spa, saya pikir itu udah self love. Ternyata ada hal yang kita lupa tentang self love adalah begitu kita stop menjudge tubuh kita itu adalah bentuk self love. ya. Yes, Bener, bener, Dulu kan bener banget, bener banget. ya. Gitu. Jadi salah satunya mungkin tanpa sadar kita sering menilai, menghakimin. Ternyata ya bagaimana kita ingin bahagia, mencintain kalau kita kalau marah sama orang marahnya masih disimpan gitu. Iya.